guys, balik lagi di YouTube channel Setir Kanan, gue Miftah. Kali ini gue bakal ngebahas mobil yang sebenarnya udah rilis nih di negara asalnya tirai bambu. Ya, mobilnya adalah Wuling Victory. Mobil ini memiliki berbagai macam keunggulan, terutama terletak pada konfigurasi jok belakangnya. Jadi, meskipun mobil ini bentuknya seperti wagon MPV, tapi mobil ini memberikan kesan kemewahan dan juga kenyamanan pastinya buat kalian semua. Plus, kursi di bagian belakangnya itu bisa sangat rileks. Seperti kalau kalian naik pesawat kelas bisnis. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya sampai akhir, gue bakalan bahas tuntas nih tentang si Wuling Victory ini. Oke, karena tadi gue udah mention bagian dalamnya ini menarik, langsung aja kita cek ke dalam kabin untuk lihat interiornya. Wuling Victory ini memiliki wheelbase yang cukup panjang, yaitu 2800 mm sehingga berpengaruh pada dimensi kabin, terutama di baris pertama dan kedua yang cukup lega pada ruang kaki. Untuk penumpang yang mencari interior super lapang, Wuling Victory ini memberikan jawabannya. Wuling Victory ini coba memberikan kesan yang sangat elegan dengan kombinasi warna hitam dan beige-nya. Nah, untuk varian standarnya, Wuling Victory ini punya konfigurasi kursi 222 dengan kursi di baris kedua berupa captain seat. Bila kalian ingin lebih luas lagi nih, bisa pilih opsi 22 tanpa kursi baris ketiganya. Untuk opsi tersebut, kursi baris kedua ini bisa dimundurkan jauh sampai ke belakang dan sisa ruangnya bisa kalian pakai buat bagasi. Nah, opsi 22 inilah yang tampaknya menyediakan fitur leg rest di kursi baris keduanya. Bagaikan sultan nih guys, kita bisa duduk selonjoran dengan sandaran merebah ke belakang sambil nikmatin perjalanan kita. Terlebih lagi, Wuling Victory ini juga memiliki panoramic sunroof yang luas dari depan hingga ke belakang. Jadi terkesan kabin itu lebih luas dan juga terang. Nah, tadi kan kita udah bahas nih keunggulan-keunggulan dari mobil ini. Kira-kira kalau setelah Wuling Victory ini masuk ke pasar Indonesia, siapa sih rival terberatnya? Ya, Toyota Innova. Kalau kalian gimana nih guys? Bakal pilih Toyota Innova atau Wuling Victory? Dan terakhir pada bagian kabin adalah pusat hiburan nih guys. Terpasang head unit layar sentuh berukuran cukup besar, yaitu 12,3 mm bergaya floating. Dan sudah bisa terkoneksi dengan Apple CarPlay ataupun Android Auto. Menariknya lagi, pada lingkar kemudi, desainnya bergaya flat bottom, dilengkapi dengan tombol-tombol pengaturan, yang pastinya memberikan kesan yang mewah dan juga sporty ya guys. Kalau kita bicara soal fitur keselamatan, Wuling Victory ini dilengkapi dengan fitur Adaptive Cruise Control dan Autonomous Emergency Braking. Cara kerjanya mengandalkan 4 kamera high definition, berikut 6 sensor radar yang bekerja dengan sistem bantuan pengemudi canggih, atau yang kita sebut dengan Active Drive Assist System. Nggak cuma itu guys, calon penantang kijang Innova ini juga memiliki fitur stability control dan 6 airbag. Selain itu, Victory melindungi kualitas udara penumpangnya dengan filter udara PM2.5 dan generator ion negatif yang bisa menghalangi debu, virus, dan juga bakteri. Filter udara tersebut diklaim menciptakan lingkungan yang sehat dengan tingkat perlindungan N95. Cocok banget nih guys, di tengah pandemi seperti ini, fitur satu ini pasti bakalan berguna banget. Dan juga pastinya bakal meningkatkan keamanan bagi para pengguna Wuling Victory ini. Keren kan guys? Oke, next kita akan bahas dari segi eksteriornya nih. Kalau dilihat dari tampak depan, mobil Wuling Victory ini tuh agak-agak mirip Wuling-Wuling lainnya ya, kayak Cortez ataupun Almas. Nah, jika kedua mobil ini disatukan, jadilah si Wuling Victory ini guys. Menarik kan? Menjadikan mobil ini tuh jauh lebih sempurna lagi, lebih modern dan juga mewah dilihatnya. Desain Wuling Victory ini mengikuti tren baru di dunia otomotif, seperti pada Wuling Almas, di mana headlamp proyektornya berada di bumper dengan model tumpuk bersama dengan lampu seinnya. Sementara itu, di sisi atas terdapat LED DRL bergaya sipit seperti alis. Lanjut, kalau kita lihat di bagian atap, terdapat roof rail yang tugasnya untuk memudahkan pemasangan roof rack dan juga roof box. Kehadirannya di MPV Wuling tentu menjadikan nilai plus karena memberi ruang tambahan bila mau meletakkan barang bawaan kalian. Konsep MPV masa depan coba ditampilkan dari Wuling Victory ini dengan desain yang serba tajam.
Pada bagian belakang, desain lampu belakang bergaya ramping dan sipit. Victory mendapat pintu yang berukuran besar dan desain bumper yang bersih tanpa pipa knalpot. Dan menariknya, dengan desain seperti itu menjadikan mobil ini tuh terkesan seperti gaya-gaya pada mobil Eropa ya guys. Menarik kan? Nah, sebagai info tambahan nih guys, untuk dimensi mobil ini memiliki panjang 4.875 mm dengan lebar 1.880 mm dan tingginya 1.700 mm. Jika dilihat dari ukurannya, mobil ini tuh lebih besar sedikit daripada Wuling Cortez yang dijual di Indonesia saat ini. Menariknya, jika kita ngomongin mesin dari mobil ini nih, Wuling memberikan dua pilihan. Yang pertama adalah mesin diesel dan juga mesin bensin. MPV terbaru dari Wuling ini akan menjadi pesaingnya Toyota Innova, dikabarkan akan menggunakan mesin 1500 cc dengan turbo. Untuk tenaga yang dihasilkan ada dua pilihan, yaitu 145 horsepower dan 174 horsepower. Melihat angkanya, kedua varian tadi tuh bahkan lebih besar dari Innova bensin yang hanya sebesar 138 horsepower. Namun, untuk varian diesel, mungkin Innova masih bisa mengimbangi varian terbawahnya Wuling Victory ini, karena tenaga yang dihasilkan yaitu sebesar 146 horsepower. Tapi akan beda cerita nih guys, kalau misalnya Wuling Motors akan membawa versi yang 174 horsepower. Karena akan membuat spesifikasi Wuling Motors ini value for money banget. Dan yang pasti lebih unggul dari Toyota Innova. Menarik kan? Masalah Wuling Victory akan masuk ke pasar Indonesia atau enggak, memang belum ada info resmi nih dari pihak-pihak terkait. Kalau mengutip dari Car News China, Wuling Victory ini direncanakan akan masuk di pasar ekspor pada tahun 2022 dan Eropa menjadi negara yang akan mendapatkannya. Tapi itu baru rumor guys. So, masuk atau enggaknya ke pasar Indonesia kita nantiin aja nih kejutan dari Wuling Motors di Indonesia. Nah, kalau ngomongin soal harga, Wuling Victory ini kalau masuk ke Indonesia akan mengisi segmen di atasnya mobil Wuling Cortez dengan kisaran harga sekitar 300 jutaan. Oke guys, setelah kita tahu detail tentang Wuling Victory ini, menurut kalian gimana? Oke nggak sih kalau mobil ini masuk ke pasar Indonesia dan bersaing dengan mobil-mobil MPV lainnya? Langsung kalian bisa kasih komen di kolom komentar ya guys. Sekian untuk video hari ini, thank you for watching. Jangan lupa untuk like video ini, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan nih sama video-video lainnya dari Setir Kanan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk follow Instagramnya Setir Kanan di @setir.kanan. Gue Mifta, see you on the next video. Bye-bye.